warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, mari bersama-sama kita menuntut ilmu dalam rangka kita memperbaiki ibadah kita, amaliyah kita, kemudian kita memperbaiki juga akhlak kita, baik sesama manusia maupun kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan pada malam ini senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan, dan Allah limpahkan rezeki kepada kita semua, kemudian diberikan pekerjaan kita yang langgeng, yang penuh dengan barokahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun berharap mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keampunannya untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk istri kita, dan mudah-mudahan keluarga dan kita dalam keadaan sehat walafiat. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anna Allah ta'ala yaghfiru lahu wa yarhamuhu yu'li darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi wa barakatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Ya akramal khalqi liman aluzu bihi siwaka inda hululil hadisil amami. Ya Rabbi bil وَلَنْ يَجِيكَ رَسُولَ اللَّهِ جَاهُكَ بِهِ إِذَا الْكَرِيمُ تَجَلَّى بِاسْمِ مُنْتَقِمٍ. يَا رَبِّ بِالْمُصْطَفَى بَلِّغْ مَقَاصِدَنَا وَاغْفِرْ لَنَا فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ
نفس لا تقنطي من ذلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Pelajaran selanjutnya wajtahid. Ketemu wajtahid. Wajtahidu fil quduri ma'allahi wa tadabburu ma'ani ma taquluhu wajtahidu fil ittisafi bima yuhibbuhu Allah minka wal ijtinabu lamma yukrihuhu. Washrif inayataka ila amril galbi wal batini faqad qala alaihi salatu wassalam innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Fahaqqiqa qauluka bi amalika wa amalaka bi niyatika wa ikhlasika wa niyataka wa ikhlasaka bitasfiyati damirika wa islahi qalbika fa innal qalba huwal aslu wa alaihil madaru, atau juga dibaca wa alaihil midaru. Ada yang madaru, ada yang midaru, itu tergantung ya. Jadi orang Arab bisa ngomong madaru kayak kita ngomong bisa gitu ya. Baik, kita masih berlanjut ke urusan hati ya. Wajtahidu, apa artinya wajtahidu? Wajtahidu maknanya bersungguh-sungguh. Ada juga wajtahidu itu diusahakanlah ya. Ada artinya bersungguh-sungguh, ada artinya usahakanlah ya. Jadi kalau kata orang yang berjuang itu orang yang berusaha ya. Jadi wajtahidu bersungguh-sungguh, usahakanlah fil quduri dalam menghadirkan Allah bersama Allah. Jadi kita disuruh ini bersungguh-sungguh untuk menghadirkan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana? Di galbi kita. Ya, di galbi kita. Ya, kalau di hati kita harus bersama-sama. Umpamanya kita lagi sholat nih, mau sholat Allah, nah usahakan kita titik sentralnya ada kepada Allah. Jangan kita sia-siakan itu ya. Jangan kita melayang kemana-mana. Ketika sholat kita ingetin sesuatu yang lain. Paling beberapa detik, kalau kata Imam Ghazali, terserah kalian
mau kapan tuh harus ada fokusnya gitu. Nah, bagi orang seperti kita nih, jangan dibawa ngambang kemana-mana. Nah, pada saat kita fokusin, Allahu Akbar. Nah, ketika fokus nih, Alhamdulillahirrabbilalamin, kan gitu ya. Nah, pada saat kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nah, kita tuh fokus. Nah, ketika fokus, nah kesana ngaco lagi, ntar fokus lagi, itu nggak apa-apa begitu. Jadi khudur bigalbi, ya, usahakan berusaha. Jadi nggak semuanya. Tapi di sini baca wajtihadu itu bahasanya adalah diupayakan. Upaya. Ini Habib Abdullah disamakan dengan perjuangan. Orang yang pengen menghadirkan Allah di hati itu ya, dia pengen khusyuk itu ya, itu dikatakan sebagai orang yang mujahid, orang yang sedang bertempur. Mujahidin Afghanistan kan begitu ya. Mujahid, orang yang bertempur. Bertempur kepada siapa? Hawa nafsu. Maka di sini bahasanya wajtahidu atau wajtihadu, bukan lagi wajtihadu. Itu wajtihadu itu sama dengan mujahidin, orang yang sedang bertempur. Nah, kita ketika mengingat Allah itu berusaha semaksimal kita. Huduril qalb, hadirkan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu. Paham ya? Paham nggak? Nah, segitu dulu. Letterlek kita, upayakan kita tuh nyangkut kepada letterlek seperti itu, letterlek kalimat-kalimat begitu. Sebab selama ini kita tidak menyadari bahwa letterlek kita, kalimat-kalimat yang digunakan itu kadang-kadang keliru, gitu ya. Sebab bahasa itu kalau umpamanya keliru dalam menafsirkan, tafsirnya juga salah kesananya. Contoh, berapa saat yang lalu ada orang, ya, ini saya catat kemarin nih, dia ngomong begini, saya kalau ada di, langsung saya catat, saya kasih tahu itu keliru, salah, gitu ya. Itu ada tulisan, dia ngomong katanya, ada seorang ustadz yang kaya, kemudian ustadz ini punya rumah berhektar-hektar, gitu ya. Wallahu alam, saya nggak mau nyebutin. Terusnya dia hebat. Nah, orang menganggap sebagai flagging. Flagging apa? Flagging apa? Pamer. Pamer gaya hidup. Ya, pamer gaya hidup. Flagging itu, flagging dia pamer nih hartanya, ini harta gue, ini rumah gue, semua diviralin. Apa yang terjadi? Dia pakai kalimat bahasa Al-Quran secara apa adanya. Surahnya surah Ad-Duha ayat 11. Fa'amma binikmati rabbika fahaddits. Ya, dia ngomong begitu. Kita boleh menyiarkan, pertangannya begini-begini, menyiarkan bahwa kita itu punya harta banyak, inian banyak, kita siarkan, kita share, kita viralin. Karena di dalam Al-Quran katanya ada ayatnya, fa'amma binikmati rabbika fahaddits, katanya. Saya perhatiin, saya dengerin. Terus dia bilang apa? Yang artinya dan terhadap nikmat Tuhanmu itu hendaknya kamu siarkan. Jadi kita punya harta berlimpah, kita siarkan. Itu berdasarkan hadis, berdasarkan Al-Quran surat Ad-Duha itu. Dari seluruh tafsir saya buka lagi, ya, saya buka lagi makna fahaddits itu apa?
Nah, makna nikmat yang dimaksud apa? Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaknya kamu siarkan. Ini nikmatnya yang mana maksudnya nih? Dari hadis ini apa ya? Dari Quran ini, ayat ini apa yang kira-kira dimaksud dari Al-Quran firman Allah ini? Semua tafsir saya turunkan. Rata-rata bilang nikmatul iman wal Islam. Jadi kalau kita punya kenikmatan iman dan Islam, yang kita punya kedekatan kepada Allah, ajaran Allah itu kita miliki, kemudian pengalaman kita siarkan. Ini loh harus begini, ini loh harus begini. Anda punya pengalaman, ya Imam ya. Anda punya pengalaman tentang bagaimana membuat hati kita bisa khusyuk kepada Allah. Itu kan nikmat. Nikmat itu, nikmat ibadah namanya. Nah, kita ajarkan ke orang lain. Ketika kita ajarkan ke orang lain, nah ajaran tersebut adalah binikmati rabbika fahadits. Bukan harta. Kemudian ada nikmatun nasihat. Kita pintar ngomongnya. Ya, ada lagi berantem. Pas lagi berantem begitu, maka kita nikmatun nasihat. Kita punya kemampuan untuk melerai yang berantem tadi, itu adalah nikmat dalam nasihat. Kita sebarin. Jadi bukan harta yang melimpah, ada di suatu tempat, kita siarkan. Harta kita, itu salah besar. Itu nggak pernah diajarkan. Pernah nggak Nabi mensiarkan hartanya? Nabi selalu tidak pernah mensiarkan hartanya berapa. Pernah nggak dalam sejarah Sayyidina Utsman mensiarkan, nih harta gue banyak nih, begini. Nah, pernah nggak? Ketika panggilan jihad ada, baru Sayyidina Utsman bin Affan menyerahkan semua harta bendanya. Nah, penyerahan hartanya ini namanya dia lagi berjuang di jalan Allah, bukan istilahnya pamer gaya. Yang tadi bahasa Inggrisnya flaking. Gitu ya. Itu nggak pernah. Jadi jangan suka kita memamerkan diri kita. Kalau kita memamerkan diri kita, memamerkan harta kita, kita salah besar. Gitu ya. Paham ya? Paham nih. Kemudian juga nikmat apa lagi? Nikmatul quwwah wal ma'unah. Kita punya kekuatan, ya, kekuatan dan pertolongan. Lu gimana sih kok sekarang ini kayaknya keadaan lebih baik dari yang waktu itu saya ngeliat lusuh banget gitu. Oh, saya seperti ini karena saya rajin ngaji umpamanya ya. Rajin ngaji, saya punya kekuatan. Nah yang seperti itu boleh disiarkan. Namanya fakadis. Fakadis itu apa? Kasratus syukri. Banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah dapat sedikit, wasyukurillah, kan begitu. Banyak baca, banyak-banyak, walhamdulillah. Terusnya banyakkan lagi, alhamdulillah, walhamdulillah, kan begitu. Atau alhamdulillah wa syukrilillah. Itu semua dalam rangka kita fakadis, disiarkan. Bukan siarkan harta, tapi siarkan kebaikan yang ada dengan ucapan zikrullah dan lain sebagainya. Maka dinamakan fakadis tadi adalah kasratul zikri wal quwwah ala taqwa. Banyak berzikir dan kuatkan keimanan dan ketakwaan kita. Tuh makna fa'amma binikmati rabbika fahadits yang disiarkan oleh ustadz tersebut sebagai pedomannya untuk men-share ke seluruh pelosok tanah air biar
katanya dia tahu hartanya melimpah ruah. Betul apa salah tuh? Salah. Diambil contoh Nabiullah Sulaiman. Lah, Nabi Sulaiman gak mengatakan dirinya tuh hebat. Bahkan mohon maaf ketika ya Allah, aku telah dilimpahkan semua rezekiku dari Engkau. Sekarang ya Allah, aku pengen mengasih makan semua makhluk Engkau yang Engkau berikan setiap harinya. Baik, itu kan dia punya harta. Dia pengen mencoba untuk memberikan makan kepada semua makhluk Allah. Bisa nggak begitu tuh? Siar begitu orang. Tapi Nabi Sulaiman berani. Ya Allah, aku pengen bersedekah dan pengen memberikan makan semua makhluk Allah. Aku jamu semua. Baik, wahai Sulaiman, akan saya suruh ya, orang pertama, makhluk pertama yang akan diberikan nikmat makanan oleh engkau adalah makhluk yang dari lautan. Itu hidangan sudah banyak, ya, hidangan sudah disediakan sebanyak 500 hektar sudah disiapkan oleh Nabi Allah Sulaiman. Makhluk Allah yang dari laut cuma satu yang paling gede, cuma sekali santap doang. Ketika makhluk Allah yang paling gede sekali santap doang, Nabi Allah Sulaiman sombong enggak? Kaget enggak? Enggak. Dia langsung bukan kaget tapi sujud. Mohon ampunan. Itu Nabiullah, pakai dalil Nabiullah Sulaiman, dia bisa nggak begitu? Itu yang tadi flanking itu. Ntar viral, ini saya yang baru ngomong nih, soalnya udah ada di TV, Trans TV, ya. Lu ngomong begini. Saya dengerin aja, wah salah nih orang. Jadi banyak artis-artis yang ustadz itu banyak yang salah ngomongnya. Tapi salah penafsirannya itu tidak sesuai dengan ahli tafsir. Dia punya ribuan hektar, berapa hektar? 5 hektar rumah di tempat di mana tuh, di suatu tempat. Kemudian di tempat tersebut ada kolam renang, ada ini. Ditanya sama reporter TV, kenapa nih? Jawabannya ini. Ya saya mengikuti apa yang jadi petunjuk di dalam Al-Quran. Surat Ad-Duha ayat 11. Fa amma bi ni'mati rabbika fahadits, dan nikmat Tuhan kamulah ya hendaknya kamu siarkan. Makna fahadits, siarkan, dianggap di-share sekarang. Gue punya kolam renang, gue punya ini punya ini, terus tempat apa yang untuk mobil apa namanya, ya terusnya dia juga siarkan, dan diambil hadisnya gitu, ayatnya ayat Al-Quran surat Ad-Duha, ya Ad-Duha ayat 11, apalin ya, tuh. Entar dilihat, pasti kalau udah viral di ini, dilihat di internet, pasti dia ngomong. Apa yang saya omongin nih, ya, karena saya sudah ngelihat dalil-dalilnya. Dan dalilnya itu salah semua, pemaknaan dari kitab-kitab Al-Quran. Kalau udah begitu orang, biasanya kalau dia itu pembenaran diri namanya. Kalau orang sudah pembenaran diri, itu repot, nggak bisa kita nasihatkan, biarkan saja. Ya. Yang penting kita jangan seperti itu. Flanking di dalam Islam tidak pernah ada. Rasulullah, sahabat itu hidupnya sangat sederhana. Bahkan imam yang 4 pun hidupnya sangat sederhana. Ada salah satu sahabat Nabi yang punya kemewahan. Hidup mewah.
punya kuda, kudanya kekar dari Afrika, ada. Tapi itu untuk jihad, untuk jihad. Namanya siapa? Namanya Zaid ibnu Sabit. Dia punya rumah mewah juga. Tapi rumah mewah itu untuk, ya Rasulullah, aku ada kelebihan dikit, yuk ke rumah aku. Baik Zaid. Akhirnya semuanya pada ke rumah Zaid bin Sabit ini. Langsung pada makan di situ. Ya Rasulullah, jamuan saya cuma segini, yang datang banyak, gimana? Tenang saja. Ya nggak habis-habis tuh Rasulullah sendok. Ya kan? Ini salah satu di mana mereka punya kekayaan untuk ibadah. Enggak seperti yang sekarang ini punya kekayaan untuk kemakmuran. Beda ya. Nah itu tuh. Nah di belakangnya tuh ya, di belakang rumah Zaid tempat dia latihan. Kalau dulu latihan panah karena Rasulullah kalau udah manggil jihad semuanya pada ikut, maka dia latihan. Itu ada panah begitu ya, paling hebatnya itu orang-orang sana. Terus ada penempaknya ininya, di pedagang. Zaid bin Sabit ini pedagang, profesinya pedagang ya, di dalam tatana sahabat Rasulullah sebagai pencatat wahyu. Tuh hebatnya seorang Zaid ibnu Sabit. Nah kita bukan begitu. Kemudian kita harus tahu juga, setiap hari kita ketemu Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa tuh? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Gampang kalau artinya. Maknanya belum. Maknanya begini, sifat Allah itu Ar-Rahman, bahwa Allah akan memberikan siapa saja kepada makhluknya di atas dunia ini. Penjahat dikasih rezeki, penyamun dikasih rezeki, orang yang teler dikasih rezeki, orang yang pelacur juga dikasih rezeki, semuanya dikasih rezeki. Tetapi dalam pemberian Allah yang bersifat Rahman itu, ya, untuk orang-orang tertentu namanya istidraj. Ya, itu perpanjangan. Orang-orang tertentu istidraj. Nah, istidrajnya itu ya, kalau bahasa kita nih, tapi digedekin gitu ya. Nah, gue kasih. Karena pasti yang keluar dari mulut orang tersebut kalau dikasih sedikit dia akan gerutu. Maka Allah berikan dia kenikmatan ya, biar Allah nggak pengen dengar gerutunya dia, kan begitu ya istilahnya. Kalau orang kafir atau orang apa dikasih itu pasti gerutu. Tapi kalau umpamanya orang Muslim, ya, orang Muslim itu dia diberikan sama Allah, namun Allah punya sifat Ar-Rahim. Maka lengkap tuh Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahimnya itu sifatnya untuk orang Muslim di dunia ini. Maka ketika dikasih sedikit untuk orang Muslim tadi, dia akan berucap syukur, alhamdulillah. Maka itu turunlah rahmah kepada orang Muslim tersebut dengan pemberian itu yang kita namakan dengan keberkahan. Tuh. Paham ya? Paham gak nih? Jadi sesuatu yang keluar dari orang Muslim tadi, Allah berikan dengan sifat Ar-Rahmannya di dunia ini. Kemudian dari sifat Ar-Rahmannya itu, ya, karena dikeluar dari mulut seorang Muslim dari sifatnya yang Ar-Rahman juga,
maka syukur yang ada ketika Allah memberikan rezeki kepada orang muslim tadi. Nah, rezeki itu diberikan kepada orang muslim tadi dalam bentuk pemberian yang sedikit, dia tetap mengucapkan kalimat syukur dengan ucapan alhamdulillah. Karena dia mengucapkan alhamdulillah dari nikmat yang Allah berikan banyak maupun sedikit, maka timbullah keberkahan di situ. Yang kita namakan setiap hari, nih alhamdulillah ya, rezekinya mudah-mudahan berkah, kan begitu ya. Nah itu karena ucapan tadi. Kalau kita ngikutin urutan bismillahirrahmanirrahim, kita seperti itu gak? Saya tanya, seperti itu gak kita? Halo, seperti itu gak? Maka sifat kita baik di hati yang tadi saya namakan di sini ya, di sini ada, jangan wajtihadu fil quduri ma'allah, maka hadirkanlah sesuatu yang baik di hati kita. Itu maksudnya menyangkut tadi, jangan sampai sifat Ar-Rahman muncul, Ar-Rahimnya tidak. Sifat Ar-Rahman muncul dengan pemberian Allah, tapi kita tidak balas dengan sifat Ar-Rahimnya kita, yaitu ucapan syukur. Dari kalimat itulah kita lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Lengkap tiga ini, maka kita akan mendapatkan keberkahan hidup. Gitu ya. Jadi kita berupaya sekarang untuk menghadirkan kalimat Allah ya di dalam hati kita ya, baik pada saat sholat maupun pada saat ibadah yang lain. Ya kan? Bagaimana menghadirkannya? Ya, ketika kita fokus kepada satu bacaan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita fokus di bacaan tersebut. Jangan sampai kita mengucapkan satu kalimat ya pada saat sholat kita nggak tahu maknanya. Kalau itu terjadi, maka sangat disayangkan, konsentrasi di dalam sholat tidak pernah ada. Kalau itu terjadi juga, maka yang rugi adalah kita semua. Itu ya. Kira-kira ketika kita mengucapkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah ya Allah aku menyembah, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah aku meminta pertolongan. Pada kalimat itu kita diam sebentar, apa yang kita mohon, apa yang kita minta. Kalau kita sholat sendiri, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu janji kita ya. Antara janji kita dengan ucapan kita harus berjalan sesuai amanahnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu janji kita. Maka pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, realisasinya ada pada diri kita. Iyyaka na'budu, kita mengakui dari alhamdulillahi rabbil alamin sampai iyyaka na'budu, kita mengakui itu adalah kebesaran Allah. Nah, pada saat iyyaka nasta'in, kita memohon pertolongan Allah. Terus ke bawah adalah permohonan kita. Sampai walad dalin amin, itu adalah permohonan kita. Dari iyyaka na'budu kita potong ke atas sampai alhamdulillahirabbil alamin, itu adalah puji-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak percaya, kita terjemahkan sedikit demi sedikit. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah Tuhan semesta alam. Yang jadi pertanyaan, semesta alam itu apa aja? Ya langit dan bumi, makhluk-makhluk Allah yang lain, itu semesta alam. Bahkan dia menguasai semua yang ada di langit ini,
dan di bumi ini. Kalau di langit dikuasai, di bumi dikuasai, di tempat lain sama. Karena kita cuma ngelihat, karena terjemahan itu berdasarkan kacamata kita, bukan kacamata Allah. Kita memandang begini, ya udah segitu. Tapi kalau kita memandang lebih luas lagi, maka itu adalah pandangan di mana orang yang bisa melihat secara langsung. Contoh, ketika kita memandang tempat, itu sejurus mata kita memandang saja. Tidak sampai berada di balik tembok ini kita bisa lihat. Begitu dengan alam, apa yang kita lihat saja. Padahal alam itu ada yang dua, yang metafora dan yang metafora serta yang gaibi. Ya, kalau yang metafora itu yang terlihat jelas. Yang nggak terlihat, nah, alam fisik, ya, alam fisik. Nah, alam fisik, alam fisika dan alam metafora dan alam gaib, ada 3. Alam fisika, ini alam fisika kita gebuk, kelihatan. Kita tonjok, nah, fisika. Metafora adalah alam yang seperti bangsa jin. Dia bukan alam akhirat. Ya, seumpama ini terhalang, mata kita terhalang, nggak mampu ngelihat jin-jin yang ada. Itu metafora. Kemudian ada lagi alam gaib. Nah, alam gaib itu udah menyeberang dari alam metafora. Namanya alam akhirat. Nah, alam akhirat itu jin juga nggak bisa ngelihat. Seperti alam malakut. Gitu. Kalau saya terusin panjang. Pusing ya, pusing sendiri ntar. Gitu ya. Jadi alam itu banyak. Makanya di dalam surah Al-Fatihah itu menyelimuti itu semua. Rabbil alamin. Kita cuma tahu karena pandangan kita doang. Yaitu langit, bumi, matahari, dan gejala-gejala alam lainnya itu adalah alamin. Lebih luas dari itu ada gak? Ada yang saya ceritakan tadi. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kenapa selalu berdampingan? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Selalu berdampingan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Di dalam surat ditulang lagi. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Karena ini untuk menegaskan bahwa Allah itu tidak pilih kasih untuk memberikan di atas dunia ini. Ya, kalau dia berusaha, dia akan dapat. Tapi ketika Allah memberikan itu, ada yang disifati dengan Ar-Rahim, yaitu orang-orang Muslim. Karena apa? Mereka kalau diberikan rezeki oleh Allah banyak sedikit akan mengucapkan syukur. Tapi kalau orang kafir dan brutu, makanya Allah bedakan pemberian dengan ikhlas dengan pemberian tidak ikhlas. Maknanya nyambung di situ. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, juga bahwa Allah menguasai hari akhirat. Udah pada meletus, udah pada apa, udah pada nggak ada, maka Allah berdiri dengan sendirinya. Dia berkata, siapa yang bisa mengalahkan aku pada hari ini? Tidak ada. Maka nanti itu akan muncul dengan sendirinya dan kita akan menyaksikan itu semua. Kita akan hidup lagi. Ini kalau orang bilang kita tuh hidup udah banyak. Pertama, alam ruh. Di alam ruh kita pernah hidup dulu. Cuma kita nggak berasa bahwa kita pernah hidup. Muka kita ya mungkin lebih cakep dari yang sekarang kan begitu ya. Itu di alam ruh. Kemudian setelah alam ruh ada, dimasukkan ke alam kandungan. Kandungan ibu. Nah, itu proses ya. Proses antara A dan plus dan minus. Ya kan? Plus dan minus itu akhirnya jadilah kan begitu. Setelah itu keluar. Nah, ketika keluar, anak bayi itu nangis. Nggak pernah kalau bayi diem aja itu nggak ada. Tapi yang sejarah membuktikan dari seluruh dunia itu pas keluar pasti nangis. Kenapa? Sebabnya ketika di alam ruh dia sudah enak, tidak ada penderitaan. Di alam
kandungan, tidak ada penderitaan juga. Ya dia kerjaannya tidur saja, kan gitu ya. Molor, maka kalau orang moro tuh sama dengan begitu tuh ya. Ya, kan gitu ya. Terus pas sudah begitu gimana? Di alam kandungan seperti ini. Nah, keluar. Loh, kenapa aku keluarin? Kan aku sudah enak nih di alam nih, dia nangis. Nanti pas lagi diturunkan ke kubur, itu pun banyak yang nangis juga. Di atas nangis, di bawah nangis juga. Karena apa? Karena takut dengan apa yang terjadi untuk selanjutnya. Tuh. Ya kan? Jadi dua alam dinangisin. Alam dunia dan alam akhirat. Tuh, kita kalau udah begitu serem juga. Kalau bercerita begini, Masya Allah. Ya baru dapat dari sini pulang, beda lagi. Habis lagi pas sudah bebas gitu, bebas nongkrong di sana, wah ngomongnya macam-macam, kan gitu ya. Iya macam-macam. Melupakan tuh, iya. Ada fasilitas khusus kan begitu ya. Terus kita lanjutkan, watadabbur, dan kita harus mentaburkan, merenungi. Watadabbur, kita harus merenungi. Merenungi apa? Ma'ani, makna-makna. Ma taquluhu, apa yang kau katakan. Makna-makna apa yang kau katakan. Jangan asal ucap aja tuh bibir. Ya. Jadi kita disuruh merenungi, tadabbur, merenung. Maka benar tuh ada grup-grup di sini ya. Grup apa tuh? Grup apa? Biker. Grup biker ya. Itu bagus, dia nyelonong kemana, ke alam-alam gitu ya. Nyelonong kalau perlu dimanjat tebing gitu ya. Kalau ada yang kuat, kalau yang nggak kuat jangan ya. Yang gemukan sedikit nggak bisa dia, terpelanting ntar ya. Iya, iya. Kasihan kalau yang gemukan dikit naik gunung itu udah terpelanting. Enggak, jangan. Yang ringan-ringan aja. Pas sudah gitu, kita tadabbur. Tadabbur apa? Tadabbur alam. Pas sudah tadabbur alam, gimana kita renung ciptaan Allah. Berkata menghayal, membuat suasana yang lebih syahdu lagi. Dan pulang dari sana hendaknya kuat ibadahnya. Jangan berkurang ibadahnya. Kalau dari perenungan itu berkurang ibadahnya, namanya nol kerjaannya. Tapi ketika dia pulang bertambah semangatnya untuk beribadah, nah itu namanya tadabbur yang benar. Maka di sini bilang tadabburi ma'ani ma taqulu. Hendaknya engkau merenung makna-makna yang kau katakan, jangan asal jelepat aja nih mulut. Baik pada saat kita bersolat maupun di luar solat. Nah, sayang mulut kita keluarkan, orang lain tersinggung. Asal kita keluarkan, orang lain tersinggung, kan? Pas orang lain tersinggung gimana? Motivasinya nggak ada, kan gitu, betul nggak? Nah, betul nggak? Nah, jadi kita jangan begitu. Kita punya perenungan. Perenungan itu tadabbur. Kalau udah tadabbur, nah ini harus dijadikan proyeksi kita, gitu ya. Kemudian kita lanjutkan dulu. Nanti baru ceritanya banyak, ya. Alam-alam kita. Wajtihadu, dan kita berupaya, berusaha. Fil intisafi bima yuhibbuhu, mensifati dengan apa yuhibbuhullah, yang disukai Allah. Kita mensifati apa yang kita sifati, sifat-sifat yang baik, yang disukai Allah. Sifat-sifat yang baik yang disukai Allah apa? Tidak mencela orang,
tidak ngatain orang. Ada gak Allah di dalam Al-Quran ngatain orang kafir? Nggak ada. Tapi dimanggil orang yang di luar Islam, ya ayyuhal kafirun. Ya, tapi itu yang di luar Islam. Jangan kita bilang, kafir sini lo. Jangan. Ya. Itu orang Kristen juga punya juga orang sebutan kafir. Orang Buddha nggak senang dikata kafir karena apa? Kalau dia bukan kafir ya bukan Buddha, kan gitu. Hindu juga begitu sama. Kalau dia bukan kafir ya dia Islam. Maka sebutan kafir itu adalah kata kalimat-kalimat yang di dalam ajaran Islam memang sudah mutlak. Orang yang kafir itu yang di luar Islam. Ya kalau dia tidak kafir ya masuk Islam. Bahkan di dalam agama Kristen sendiri ada orang yang keluar dari ajarannya dinamakan dengan domba-domba yang tersesat. Nah, Islam pun punya sebutan. Masa sebutan Islam harus dirubah? Ya kan? Harus dirubah. Itu nggak bisa. Karena itu ayat. Ayat itu nggak ada tulisan ya ayyuhal non. Nah, nggak ada. Ya ayyuhal kafirun, nggak bisa dirubah. Gimana ngerubahnya non-Islam? Ya ayyuhal non-Islam, susah. Ya kan? Nah, memang udah dari sononya wahyu turun, ada tulisan itu, nggak bisa dirubah. Ya kan? Emang dari zaman Nabi Muhammad sebutannya seperti itu. Di luar Islam, kafir. Di dalam Islam, Muslim. Nah kalau umpamanya orang kafir tadi kita, dia siapa tuh orang kafir? Nah, berarti di luar Islam, jangan marah. Kalau umpamanya di dalam Islam, ya Muslim namanya. Kemudian dia ada yang tersinggung, ya jangan tersinggung. Kalau seandainya dia nggak mau kafir, ya Muslim, ya kan? Nah itu salah satunya begitu. Kita nggak akan merubah satu ayat yang sudah Allah firmankan, tetapi jangan sampai kita terjerumus kepada hal-hal yang kita sendiri tidak mengerti, gitu ya. Itu salah satunya konsepnya begitu. Wajtihadu fil intisafi bima yuhibbuhullahu minka, apa yang Allah sukai minka dari engkau. Jadi Allah sukai dari diri kita tuh harus ada penyeberangannya. Dari kita nih sifat-sifatnya apa? Nah kita harus kita turunkan sifat baik, kita istiqomahkan. Kalau umpamanya cara berbicaranya lembut, udah seperti itu. Itu konsisten namanya. Jangan cara berbicara kita amburadul. Nah itu juga nggak konsisten. Jadi cara berbicara kitanya itu harus punya apa? Kesepakatan umum. Nah makanya di sini kalau ada yang bercandanya juga harus syar'i. Ya, harus syar'i sesuai dengan yang Allah suka. Yang Allah nggak suka, ngatain orang, ya, kata gendut, ya. Ntar imam mumpung besar, imam gede, imam gendut. Nah, itu nggak bisa, nggak boleh begitu. Kan contoh. Habis tidak ada yang lebih contoh, dia mumpung dia paham, ya. Di sini paham karena saya pernah dengar, ya udah langsung aja. Ya kan? Iya. Ini kan salah satunya begitu. Atau ada lagi yang dikatain apa? Tanya dulu, seneng nggak lu dikatain ini? Kalau nggak seneng, kita hapus. Nah makanya bercandanya secara syar'i seperti bercandanya Rasulullah. Bagaimana? Dia Rasulullah bercanda kepada ibu-ibu, nenek-nenek, pakai takut.
Ya Rasulullah, ya ada apa? Aku bisa masuk surga enggak? Kata Rasulullah, di surga kamu enggak masuk surga. Karena di surga enggak ada nenek-nenek. Kan kata gitu sama Rasulullah. Nenek-nenek tadi bilang, ya Rasulullah aku masuk surga enggak? Rasulullah bilang, kamu enggak bakalan bisa masuk surga. Nenek-nenek itu murung. Murungnya kenapa? Ya Rasulullah gimana aku biar bisa masuk surga? Ya nggak ada. Sebab di surga nggak ada nenek-nenek. Adanya semuanya gadis. Ya, nggak ada gadis, nggak ada kakek-kakek. Semuanya perjaka. Biar sampai tahun berapa juga perjaka juga. Biar sampai tahun berapa juga gadis terus. Jadi nenek-nenek itu baru menyadari bahwa di surga tidak ada, nah baru dia ketawa. Kan begitu ceritanya. Coba bisa enggak begitu? Iya. Ya kan? Itu syar'i, ya syar'i dalam pengertian tidak menyinggung perasaan orang, tidak memberikan sesuatu yang jelek-jelek. Karena ini harus kita rubah dari sekarang sikap kita, namanya ittisab bima yuhibbullahu minka, sesuatu yang sifat-sifat kita yang Allah sukai dari kita. Tata cara jalan kita pun nggak ngebut, itu juga salah satunya. Santai aja, apa aja ditubruk kalau jalan, nah itu nggak disukai Allah, namanya tergesa-gesa. Gitu ya. Wal ijtinabu lamma yukrihu, dan menghindari apa yang dibenci Allah. Kita harus menghindari yang dibenci Allah. Kita lanjut dulu ya. Ini harus dihabisin nih ya, Dharma. Wasrif inayataka ila amril galbi wal batin. Kuatkan. Itu kuat. Wasrif, kuatkan. Inayataka, niatmu. Ila amril galbi wal batin, kepada perintah hati dan batin kita. Kita disuruh kuatin tuh. Batin kita suruh pompa biar kuat. Ya. Sebab kalau ada benturan nanti, ada masaib, musibah-musibah menimpa orang muslim itu, dia sudah kuat hatinya. Dia nggak ngerutu, dia tidak mekik-mekik. Dia tidak mengeluarkan kalimat yang merugikan orang lain. Umpamanya contoh, ketika orang tua itu ngomong begini, nah saya nggak punya duit nih, mak minta duit melulu. Nah kalimat seperti itu adalah kalimat yang nggak perlu dilontarkan seorang anak kepada kedua orang tua. Makanya untuk supaya ini mulut ngikut apa kata hati kita, biar kuat di dalam hati kita punya perasaan yang kuat dengan keimanan kita, maka kita disuruh wasrib inayataka, kuatkan hatimu. Dengan apa? Orang yang menguatkan hatinya nggak mungkin dengan duniawiyah, tapi harus dengan ukhrawiyah. Maka pelajaran agama diperlukan untuk menguatkan batin kita. Mohon maaf, ini banyakkan umum, sekolah umum. Tadi ini sekolahnya di SMA, tawuran. Karena urusan dunia melulu. Nah ketika masuk di majelis ini, disiramin dengan rohani kita. Nah kuat mental kita. Mohon maaf, ya sekali lagi semon. Di luar sana, mungkin orang dosa itu tidak dianggap. Tapi kita, kalau orang yang ngaji terus, itu dosa akan dianggap oleh kita.
orang berzina, perempuan yang masih laki-laki yang masih single sama perempuan, mahasiswa sama mahasiswi, itu belum lama ini dibunuh di Depok, ya kan? Pas dibunuh, ya itu perempuannya dilangin saja jejaknya, bagaimana itu? Nah nggak tahunya dia adalah perhotelan kan gitu ya, universitas perhotelan. Udah begitu, ceweknya masih muda, terusnya laki-lakinya juga masih muda. Kok bisa melakukan pembunuhan itu? Karena dia menganggap dosa itu nggak ada. Dan orang yang menganggap dosa itu tidak ada, karena dari kecil tidak pernah dipupuk sedikit pun kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maknanya dalam tuh, bukan hanya tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Tidak. Tiada Tuhan selain Allah itu terjemahan. Maknanya adalah bahwa Allah Maha melihat apa yang kita lakukan di atas dunia ini, dan kalau tidak demikian maka kita akan dilihat oleh Allah dan dicatat sebagai suatu keburukan yang ada di atas dunia ini. Dan ingat pula, kalau engkau tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah pun akan ikut campur dalam urusan yang bersifat dia memberikan pahala atau tidak, disiksa atau pahala, disiksa atau kenikmatan. Itu semuanya dalam rangka kita mengetahui bahwa ajaran agama itu kita tarik ke dalam diri kita. Itu salah satunya begitu. Maka sekarang ini orang merasa bangga bahwa dirinya tuh punya anak yang sekolahnya tinggi. Tapi lihat, perhatikan, kira-kira ilmu agamanya tinggi nggak? Jangan sampai kita melepas begitu saja. Oke, dia hebat. Tapi ingat, dalam kehebatannya itu iman dan Islam tidak bisa kita wariskan dari orang tua ke anak kita, nggak bisa. Udah orang tuanya Muslim, anaknya tergoda, akhirnya masuk. Jadi yang jadi masalah sekarang adalah kita menyadari hal-hal seperti ini baru sekarang ini. Bagaimana dengan anak-anak kita? Wallahu a'lam bishawab. Anak kita lagi mencari identitas dirinya. Udah ketemu, maka dia enjoy di situ, dia langsung ngikutin apa yang dia pahamin. Nah, ketika agamanya mengatur itu dianggap sebagai penghalang. Nah, jangan menikahi dia karena dia punya sifat begini. Dianggap penghalang kita. Karena apa? Dari kecil tidak pernah diajarkan masalah agama. Tidak pernah diajarkan masalah ridho Allah fi ridho walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya, tidak pernah diajarkan. Yang diajarkan adalah 1.000 tambah 1.000 ya 2.000 dong, ya kan? Kalau dikurangin sedikit, entar dulu berkurang. Itu yang diajarkan, dan itu selalu diklarifikasi di otaknya, bukan di hatinya. Sekarang saya bertanya, antara pikiran kita, mata memandang, dengan hati tajaman mana? Hati. Waktu itu saya ngomong hati. Kenapa? Anda melihat cuma sejurus, tapi Anda merem semua tempat di Ibnu Halim ini, kalian bisa lihat. Karena tajamnya mata hati bisa kelihatan semua. Gitu ya, itu salah satu. Baik, kita lanjutkan. Wasrif inayataka ila amril galbi faqad qala alaihi salatu wassalam. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, bahwa sesungguhnya Allah la yanzuru, tidak melihat, ila suwarikum, kepada
bentuk fisikmu, wa a'malikum, dan bentuk kerjaanmu. Bahwa Allah tidak melihat fisikmu dan bentuk kerjaanmu. Ya, Allah tidak melihat itu. Wa innama, sesungguhnya Allah yang duru melihat, ila qulubikum wa niyatikum. Allah hanya melihat hatimu dan niatmu. Allah tidak melihat fisikmu atau keturunanmu. Oh, saya keturunan Raden, banyak ya. Oh, saya keturunan Rasulullah. Oh, saya keturunan dari Ningrat. Saya keturunan raja, tidak. Tapi yang Allah lihat adalah qulubikum wa niyatikum. Hatimu dan niatmu. Kalian datang kemari dengan tujuan dan niat apa? Itu yang diperhatikan dan itu yang dilihatkan. Fahaqqiqa, wujudkan, maka wujudkanlah kaulaka, maka wujudkanlah kaulaka, perkataanmu bi amalika, dengan amalmu. Jadi kalau kita ngomong nih, wujudkan perkataan kita, jangan nyuruh melulu. Wujudkan perkataan kita dengan kita melakukan. Kita harus taat kepada orang tua, umpamanya gitu ya. Kita harus ingat kepada Allah. Kita harus salat. Nah, apa yang kita omongin keluar dari mulut kita harus kita fahaqqiqa, yaitu kita harus wujudkan, ya, wujudkan, jangan kita diamkan. Kita nyuruh anak kita sholat, kita nggak sholat, bisa nggak? Nggak bisa. Nah maka, sholat, dia sendiri nggak sholat. Kira-kira tuh anak ngeliat nggak? Yang ngeliat adalah bentuk orang tuanya tuh melakukan apa? Fahaqqiqa, wujudkan kaulaka, perkataan engkau, perintah engkau, bi amalika, dengan perbuatan engkau. Tuh, ya. Jadi bapak-bapak sini kalau umpamanya merentak anak, kondisinya bapak udah ngerjain. Nah, baca Quran. Dia bukan baca Quran, dia ngelihat HP, lihat status orang, gitu ya. Lihat status diperbanyak. Nah, kira-kira anak mau nggak begitu? Nah, bulan Ramadan besok, lu kalau nggak puasa, lu awas lu ya. Dia sendiri makan. Kira-kira bisa nggak gitu? Maka kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, fahaqqiqa, hendaknya wujudkan perkataan engkau dengan perbuatanmu. Ya. Wa amalika biniyatika wa ikhlasika, dan perbuatanmu dengan niatmu serta keikhlasanmu. Wujudkan juga ya perbuatanmu dengan niatmu dan ikhlasmu. Jadi kalau kita sudah melakukan suatu pekerjaan, kita harus niatkan dulu. Niatnya untuk apa nih? Niatnya untuk, karena semua ku kerjakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ya Allah, aku ini dagang untuk anak istriku dan biar aku mampu untuk beribadah kepada Engkau. Kan cakep begitu. Ya Allah, aku ini mau bekerja, mudah-mudahan dapat rezeki untuk menghidupkan anak dan istriku, dan itu dapat pahala. Dan itu dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Nah, selama ini kita setiap perbuatan kita tidak niatkan. Jadi hanya kekuatan kita aja, nggak bersama Allah. Sehingga pada saat dia tidak dapat rezeki, udah lemas duluan. Itu hati kita begitu.
Padahal kalau kita pengen keluar rumah, kita niatkan, ya Allah, aku pengen mendapatkan rezeki Engkau, ya. Kemudian mudah-mudahan dengan rezeki itu aku mampu untuk beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Sertakan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya kita sertakan. Jangan kita diam. Selama ini kagak, nyelonong aja udah. Pas udah nyelonong, nggak dapat duit, manyun. Kan gitu. Ya, itu salahnya sama siapa? Salahnya sama diri kita sendiri. Wa niyataka wa ikhlasoka bi tasfiyati dhamirika wa islahi kalbika. Nah, ini dia. Dan niatmu serta ikhlasmu hendaknya engkau wujudkan dengan kesucian hatimu. Ya kan? Dhamirika itu kesucian hatimu. Ya kan? Bitasfiyah kesucian. Dhamirika hatimu. Kesucian apa? Hatimu. Jadi harus dibersihin. Ada niat buruk sama orang, kita bersihin. Enggak, dia baik kok, kan gitu. Ya sudah, insya Allah ini dapat rezeki. Nah, dia nggak ngasih. Ya dia nggak ngasih lagi, kan gitu ya. Jangan kita husnuzon aja, mungkin dilupa. Gitu. Jadi bersihkan tuh hati kita. Wa islahi kalbika, dan perbaiki hatimu. Nah, ketika kita mensucikan dengan cara apa? Perbaiki hati kita. Jangan sampai menyimpang. Kalau sampai menyimpang, ya udah dah, rusak. Fa innal galbah, bahwa sesungguhnya hati itu huwal aslu, asal, wa alaihi al midaru, asal dari perintah. Jadi hati itu adalah asal kita memerintah apa? Organ badan kita. Gue mau ke sono ya. Kita jalan deh tuh. Gue mau ke sono nih. Nah, pas kita jalan ke sono, itu yang merintah siapa? Hati. Aduh, sumpek banget. Nah, supaya tepat sasaran, itu kita harus apa? Wasrif inayataka ila amril galbi wal batin. Kita harus kuatkan niat kita, perintahkan kepada hati dan batin kita. Makanya ketika kita ngomong, ya Allah, mudah-mudahan nih dapat rezeki saya di sana, kan gitu ya. Nah, dapatnya ya Allah, mudah-mudahan dapat. Nah, kita kuatkan. Nah, caranya apa? Tadi perbanyak zikir, perbanyak kehalusan hati, jangan sampai kita suudzon dengan orang lain, kemudian lepas segala amarah kita, kemudian kita baikkan diri kita sucikan hati kita dengan tidak benci kepada orang lain. Itu insya Allah, itu kuat. Maka ketika dia kuat, dugaan kita akan tepat antara takdir dan hati. Masya Allah, subhanallah. Ya, selama ini kita nggak begitu. Ya, kalau dapat rezeki, kalau udah ya udah terus nggak dapat rezeki. Tapi kalau kita kuatkan dengan niat ikhlas, kemudian kita sucikan hati kita bersihkan jiwa kita dari hal-hal yang bersifat ngomongin orang lain, suudzon kepada orang lain, kemudian jangan sampai nih hati kena comberan, maksiat, ya, maksiat. Lihat, asik nih. Nah, jangan, ya. Kalau ngelihat begini, udah hati itu udah kayak comberan. Nah, maka itu tidak pernah tepat kita untuk mendapatkan rezeki. Salah satunya mampet itu. Karena apa? Antara atmosfer yang ada di atas tidak sama dengan di hati kita. Gini, saya cerita. Fir'aun, kenal kan Fir'aun? Siapa yang nggak kenal Fir'aun? Saya nggak kenal Fir'aun.
kalau nggak diberitakan Al-Quran, ya kan? Saya nggak kenal Fir'aun, tapi karena diberitakan Al-Quran saya kenal Fir'aun. Ya, kamu kenal Fir'aun? Enggak. Ya. Jadi karena tidak diberitakan Al-Quran, karena diberitakan Al-Quran, saya kenal Al-Quran, Fir'aun itu. Fir'aun itu kan tingginya 3 meter, ya kan? Betul ya? Nah ketika tingginya 3 meter, kemudian dia masuk ke Nabi Allah Musa alaihissalam, itu ketok Laut Merah terbelah. Seolah-olah dia dinapakkan kudanya, langsung masuk juga ke situ, ya kan? Nah tinggi Fir'aun 3 meter. Ketika tenggelam, Fir'aun tenggelam? Tidak. Lah tinggi 3 meter, mana tenggelam di Laut Merah? Itu Laut Merah udah dianggap sebagai kolam renang. Betul nggak? Ya kolam renang dong. Lah tinggi 3 meter. Laut Merah udah kolam renang, ayo dah. Bisa berenang Fir'aun. Karena dia lagi berenang begitu, Jibril dari atas lihat. Wih, turun Jibril. Ya, nyamperin siapa? Fir'aun? Enggak, diambil dulu pasir. Pada saat yang pertama, Jibril dengarnya apa? Ya, amana bi Rabbi Musa wa Harun. Itu ucapan Fir'aun itu naik ke atas, ke langit pertama. Ya, Jibril dengar, turun. Pas dia turun, bukan mengambil Fir'aunnya, tapi mengambil pasir, disumpel, kelegepan. Kelegepan tahu kan? Ngap-ngap, jadi ngap-ngap itu karena sumpelan. Langsung dia begini-begini, ya. Di saat itu baru dia meninggal. Tadinya belum, masih gagah, berenang masih. Paham nggak? Loh, kenapa kok nggak sampai ke hadirat Allah? Padahal Allah Maha Ar-Rahman Ar-Rahim. Ingat, sifat Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Allahnya. Kitanya untuk mencapai kepada Allahnya itu punya frekuensi. Nah frekuensi Fir'aun tadi sudah ngep-ngep gitu, dia langsung mengatakan amana bi Rabbi Musa Harun, naik gitu. Didengar sama Jibril, langsung turun. Makanya kalau seandainya diucapkan sampai 3 kali, mungkin sudah sampai ke hadirat Allah. Ditanya lagi, emang Allah nggak maha kuasa? Iya, Allah maha kuasa. Tetapi kekuasaan Allah itu adalah maha tinggi. Namun kitanya, apa kita maha tinggi juga? Tidak. Kita ini terhalang dengan dosa. Ya, dosa tadi yang saya bilang tuh ngeliat-liat kan gitu ya. Waduh, aduh, cakep nih. Nah, kan gitu. Pas sudah begitu gimana terhalang? Itu Allahnya apa kitanya yang menghalangi? Kitanya. Maka kita butuh 3. Ketika sholat, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. 1 kali di langit pertama, 2 kali ke langit 7, ketiga kalinya ke Rab, langsung ke hadirat Allah. Pada sok tahu, nggak usah 3 kali, 1 kali juga Allah dengar. Ya Allahnya. Tapi ucapan kita bisa sampai nggak? Ucapan kita kan seperti kita ituin botol kita isiin, kemampuan botol diperhitungkan juga. Betul nggak? Jangan sampai keluberan. Kan begitu. Begitu juga dengan diri kita. Kalau kita kemampuan kita cuma sampai langit pertama, ya udah ngambang. Doa pun begitu, sama.
Yang jadi penghalang adalah bukan apa-apanya, tapi diri kita karena dosa. Paham ya? Paham kan ya? Jangan ngangguk-ngangguk nggak paham, repot tar. Jadi Fir'aun tuh begitu. Jadi hati-hati. Ketika kita berdosa, kita istighfar dulu. Biar doa kita diterima. Istighfar aja. Makanya saya sering ngajarin orang, udah baca Rabbi firli warhamni wa tub alayya, terus banyakin. Tujuannya adalah ya, apapun yang kita minta kalau dosa kita masih banyak nggak bakalan diterima. Ya kan? Walaupun Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, tetapi ya bagi kemampuan kita pribadi itu kadang-kadang terhalang juga. Ya, paham ya? Nah, baik, itu saja. Kira-kira ada yang mau bertanya, silakan. Wallahu a'lam bishawab. Sudah habis. Ini untuk selanjutnya minggu depan aja ya. Nah, karena udah habis waktunya. Ada yang mau bertanya, silakan. Belum saya tutup. Kayaknya udah waktunya udah habis ya. Kita nggak bisa. Ini untuk apa? Kitab selanjutnya apa? Capinatin aja nggak bisa, kita udah jam 9. Apa mau terusin? Mau diterusin jam 9? Halo? Mau diterusin nggak? Kok pada ketawa kalau ngaji ya, udah ketawa tuh. Saya bertanya nih sebelum kita nih, mau diterusin apa enggak? Enggak. Ya udah enggak dah. Kasihan jawabnya bareng cik, enggak. Ya, kita baca dah. Ada yang mau bertanya gak nih sebelum kita ini tutup? Ada yang bertanya gak? Silakan. Terkait makna yang tadi saya bilang, wasif, bina, ya ada, ambil, kolbi, kolbatif. Kuatkan niatmu dan perintahkan hatimu serta batin. Artinya bisa kita sudah menguatkan apa yang Allah berikan kepada kita, kita terima. Apakah ada kaitannya dengan ayat yang berbunyi idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wasrib inayataka ila amril galbi wal batin. Kuatkan niatmu, ya perintahkan kepada hati dan batin kita. Apa tuh ada kaitannya dengan kalimat ayat innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Ya, kalau kita mendapatkan musibah di Asy-Syarif ini maksudnya adalah penjelajahan kita kepada hati kita sebelum datangnya masaib tadi. Ya kan? Sebelum kita datangnya masaib tersebut, kita harus sudah menjelajahi hati kita, perkuat dengan zikir dan istighfar, agar hati itu penuh dengan kekuatan lahir, kekuatan batin, dan kekuatan hati, dan kekuatan. Nah, ketika yang namanya musibah itu apa sih? Musibah itu terkenanya badan apa perasaan atau hati? Atau juga batin kita? Semua hati kita yang kena, kan? Karena hati kita yang kena, secara otomatis banyak orang yang tidak memahami bahwa perasaan itulah yang membuat kesedihan itu ada. Hati itulah yang membuat kesedihan itu ada. Jadi pukulan pertama bukan di badan,
Tapi pukulan pertama orang yang kena musibah adalah hati tidak sanggup menanggung derita, keluarlah air mata yang dinamakan dengan air mata kesedihan. Gitu. Karena hatinya ada juga yang air mata kesenangan. Pas sudah mau pertama kali nikah, gitu ya. Pas nikah, saya terima nikahnya dan kawinnya Fulanah bin Fulan dengan mas kawin sekian, nangis langsung. Itu mata kebahagiaan, air mata kebahagiaan. Jadi air mata kebahagiaan dan juga ada air mata kesedihan. Berarti dengan hal-hal yang seperti itu terjadi kita tadi, contoh katakan berapa banyaknya sih orang yang pintar ngaji bisa dia tertimpa musibah, dia selalu agak berat mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, padahal dia tahu maknanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makna dan arti dalam wasrif ini adalah perenungan. Tadi dibilang perenungan. Ya, kita disuruh merenungkan, tadabbur. Tadabbur kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tinggal nunggu waktu doang. Sekarang anak kita, mungkin besok kita. Sekarang ibu kita, ayah kita, besok kita. Itu waktu doang, durasi waktu. Kalau dulu bilang durasi waktu saja yang berbeda. Hakikatnya sama, kita akan kembali. Kenapa kita harus sedih? Karena di situ ada kalimat innalillahi. Sesungguhnya dari Allah akan menuju kepada Allah juga. Ketika dari Allah kita tercipta, maka akan kembali kepada pemiliknya. Sudah selesai. Kita tetap sedih karena kehilangan, tapi jangan keterlaluan. Kita sedih ketika ada yang meninggal dari keluarga kita, tapi jangan kita melupakan Allah itu pemiliknya. Kita cuma dititipkan. Ketika penitipannya itu sudah selesai, sudah. Lantas bagaimana? Cuma untuk menghibur hati kita. Terkadang kitanya itu harus kembali lagi kepada Allah. Nah, terbanyak orang yang bisa menghibur hati kita, kebanyakan para salafus soleh adalah dengan dia mengaji. Ya, kalau bapak ada orang yang meninggal, jangan diputus, biarkan saja, dia ngaji terus. Kemudian dibaca Al-Quran setelah dia mengaji, dengan nasihat. An-nasihat itu adalah sesuatu yang bisa menenteramkan jiwa. Nasihat bukan musik ya. Musik itu bisa menenteramkan sesaat, tapi setelah itu akan bersedih lagi. Tapi nasihat dan kita juga membaca Al-Quran itu akan langgeng selama-lamanya. Nggak percaya, jajalin aja. Ya, karena kita sudah beberapa orang yang meninggal dunia, kan gitu ya. Jadi kita mengerti perasaan orang yang meninggal dunia itu kayak apa. Ya, kalau anak itu meninggal dunia itu seperti hati kita diiris-iris. Tapi saya pikir ketika Allah memberikan kepada kita titipan dan titipan itu tidak ada, dan dia pengen minta titipannya kembali, kita serahkan. Di balik itu semua ada hikmah yang tersembunyi dan kita nggak tahu. Itu akan berasa setelah, oh iya, ya Allah, ini maksudnya, kan begitu. Ini salah satunya begitu. Itu adanya bukan di tempat obrolan di warung-warung. Ya, adanya di pengajian. Baik, itu saja. Mari kita baca ya Rabbana ftarafna.